Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Prida Jakiah Taufik dari Program Studi Pendidikan Geografi kelas 1A. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang meteorologi dan klimatologi, tepatnya tentang tekanan udara beserta alat ukurnya. Sebelumnya, apakah kalian tahu apa itu tekanan udara? Tekanan udara merupakan sebuah tenaga yang bekerja untuk menggerakkan massa udara dalam setiap satuan luas tertentu. Konsep tekanan udara ini sangat penting karena merupakan salah satu komponen yang mempengaruhi iklim dan cuaca di suatu wilayah. Selain itu, tekanan ini juga berperan besar dalam menggerakkan udara dari suatu tempat ke tempat lain, membawa awan, dan mendorong terciptanya hujan. Apakah kalian pernah pergi ke puncak gunung maupun ke pantai? Ternyata, tekanan udara di puncak gunung akan berbeda dengan tekanan udara yang ada di pantai. Mengapa? Tentu saja terdapat lebih banyak udara di daerah dataran rendah dibandingkan dengan daerah dataran tinggi. Oleh karena itu, daerah dataran rendah memiliki tekanan udara yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah dataran tinggi. Tentunya, perbedaan tekanan udara ini disebabkan oleh beberapa faktor. Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara diantaranya: 1. Ketinggian suatu wilayah. Salah satu hukum dasar dari tekanan udara adalah semakin tinggi lokasi kalian, semakin rendah pula tekanan udaranya. Artinya, tekanan udara ini berbanding terbalik dengan ketinggian suatu wilayah. Kedua, yaitu suhu yang ada di wilayah tersebut. Suhu memiliki hubungan yang terbalik dengan tekanan udara yang ada di wilayah tertentu. Semakin tinggi suhu yang ada di suatu wilayah, maka semakin rendah tekanan udaranya. Hal ini terjadi karena udara yang panas umumnya lebih renggang dibandingkan dengan udara dingin. Inilah yang menyebabkan udara hangat dapat mengambang ke atas atmosfer. Yang ketiga adalah paparan sinar matahari. Salah satu hal yang mempengaruhi suhu di suatu wilayah tentu saja adalah posisi matahari di wilayah tersebut. Semakin banyak suatu wilayah terpapar oleh matahari, maka akan semakin tinggi pula suhu yang ada di wilayah tersebut. Salah satu perwujudan dari hal ini adalah jenis-jenis iklim yang berbeda-beda di seluruh dunia, sesuai dengan paparan sinar mataharinya dan dinamika lingkungan lokal di wilayah tersebut. Yang keempat adalah kelembaban udara di wilayah tersebut. Kelembaban udara juga memiliki hubungan yang terbalik dengan tekanan udara. Artinya, semakin tinggi kelembaban udara, maka semakin rendah tekanan yang ada di wilayah tersebut. Alat ukur tekanan udara. Tekanan udara diukur dengan menggunakan barometer. Satuan tekanan udara adalah milibar. Garis yang menghubungkan tempat-tempat yang sama tekanan udaranya disebut dengan isobar. Berikut adalah alat ukur tekanan udara. 1. Barometer air raksa. Dahulu, barometer menggunakan tabung-tabung air raksa yang bergerak-gerak seiring dengan berubahnya tekanan udara di suatu lokasi. Barometer seperti ini digunakan oleh Torrey Kelly dan menjadi salah satu barometer pertama yang ada. Barometer air raksa ini dilengkapi termometer untuk mengetahui suhu udara di dalam ruangan. Alat ini tidak boleh terkena sinar matahari dan angin secara langsung. Alat ini dipasang tegak lurus pada dinding yang kuat. Yang kedua adalah barometer air. Barometer air juga dikenal sebagai termometer Gotthi, terdiri dari wadah kaca tertutup yang setengah terisi air dan semacam cabang kecil atau cerat. Cerat kaca terhubung ke wadah. Karena saling terhubung, cerat dan wadah kaca akan terisi air. Ketika tekanan atmosfer rendah, level air pada cerat akan perlahan naik melebihi permukaan air dalam wadah kaca. Bila level air di cerat turun, hal ini berarti tekanan atmosfer berubah menjadi lebih tinggi.
Yang ketiga adalah barometer aneroid. Jenis alat tekanan udara yang satu ini yaitu barometer aneroid terbuat dari logam. Barometer aneroid berukuran kecil jadi mudah dibawa ataupun dipindahkan. Barometer aneroid ini diciptakan pada tahun 1843. Barometer aneroid memiliki mekanisme yang rumit untuk membaca perubahan tekanan atmosfer. Barometer aneroid terdiri dari wadah dan semacam logam lentur yang dikenal sebagai kapsul aneroid atau sel aneroid ini terbuat dari paduan berlium dan tembaga. Wadah kemudian disegel setelah udara dikosongkan. Ketika kotak logam mengembang atau menyusut karena perubahan tekanan luar, perangkat dalam barometer menerjemahkannya menjadi pembacaan tekanan udara. Yang keempat adalah barograf. Barograf merupakan jenis barometer aneroid. Namun tidak hanya melakukan pembacaan, melainkan juga merekam hasil pencatatan selama periode waktu tertentu. Barograf ini dibuat dari silinder logam dengan lengan pena. Barograf membaca perubahan tekanan atmosfer seperti barometer aneroid, sedangkan lengan pena mencatat hasil pengukuran pada kertas atau media lain. Hasil pencatatan ini dikenal sebagai barogram, memungkinkan para ilmuwan dan ahli meteorologi untuk mempelajari iklim suatu daerah dalam jangka panjang, bukan hanya cuaca dalam satu hari. Yang terakhir yaitu barometer digital. Alat ini merupakan jenis terbaru dari barometer. Alat ini memiliki sebuah layar yang menunjukkan besarnya tekanan suhu dengan sangat tepat. Banyak barometer digital menampilkan pembacaan barometrik saat ini dan pembacaan 1, 3, 6, dan 12 jam sebelumnya dalam format diagram batang, seperti barograf. Barometer jenis ini juga memperhitungkan pembacaan atmosfer lainnya seperti angin dan kelembapan untuk membuat perakiraan cuaca yang akurat. Data yang didapat kemudian diarsipkan dan disimpan di barometer dan juga dapat diunduh ke komputer untuk analisis lebih lanjut. Barometer digital digunakan oleh ahli meteorologi dan ilmuwan lain yang menginginkan pembacaan atmosfer terkini saat melakukan eksperimen di laboratorium atau di lapangan. Jenis barometer digital ini menggunakan data tekanan atmosfer untuk membuat pembaca ketinggian yang akurat. Pembacaan ini membantu penerima GPS smartphone menentukan lokasi dengan lebih akurat sehingga memudahkan dalam navigasi. Sekian pemaparan materi dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga materi ini bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.